pemilu yang apa bersedia untuk mengupdate beberapa perkembangan-perkembangan terkini mengenai eh, pemilu yang sudah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan saya kira itu proses yang belum selesai. Jadi kita menegaskan bahwa pemilu kita itu belum selesai, penuh dengan pertanyaan, penuh dengan kejanggalan dan beberapa hal yang tentu harus dibuka. Dan saya kira dalam 10 hari setelah pemilu ini ada beberapa respon ya yang dilakukan tentu oleh peserta pemilu, misalnya adalah ada upaya-upaya untuk mempertanyakan sistem yang dipakai oleh KPU yang saya kira kemarin kita pantau juga ada angka-angka gelembung di beberapa dapil, kemudian juga ada peristiwa penghentian, kemudian yang terakhir adalah saya kira ada upaya yang akan ditempuh oleh para peserta pemilu baik di jalur parlemen maupun di jalur Mahkamah Konstitusi. Saya kira juga teman-teman mahasiswa, teman-teman masyarakat sipil juga tidak pernah diam ya mengungkapkan upaya-upaya yang selama ini juga ditemukan, beberapa kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan, kecurangan-kecurangan ditemukan, dan saya kira ini akan terus berlangsung. Nah, dalam kesempatan kedua kali ini kita akan juga mengupdate ya beberapa temuan-temuan yang pada minggu yang lalu kita juga telah sampaikan beberapa hal mengenai temuan kami, dan hari ini kami juga akan melanjutkan lagi paparan-paparan dari temuan-temuan yang selama ini juga telah dilakukan. Nah, untuk kesempatan pertama ini saya akan kepada Mbak Oki. Mbak Oki Madasari ini kawan saya dulu ya, Pak ya. Sampai sekarang. Dulu kawan bersastra, tapi nah jadi institusi yang Mbak Oki lakukan, ngomong-ngomong media, sejak lama juga sudah memantau, bahkan sebelum pemilu ini diselenggarakan menemukan beberapa kejanggalan, misalnya soal mitos ya, soal mitos itu saya kira sangat penting sekali. Kemudian juga minggu yang lalu juga sudah menyampaikan beberapa temuan-temuan terkait dengan proses-proses yang tidak wajar di dalam pemungutan suara. Nah, mungkin kesempatan kali ini Mbak Oki bisa secara langsung, karena minggu yang lalu secara online, jadi sekarang kita punya kesempatan bertatap muka langsung dengan Mbak Oki Madasari, mungkin bisa melanjutkan lagi temuan-temuan, kejanggalan-kejanggalan apa yang didapat dari teman-teman omong-omong media dalam pemilu 2024 ini. Silakan, Pak. Terima kasih Mas Wahyu dan teman-teman semua. Omong Institute dan Omong-Omong Media ini adalah lembaga yang berfokus pada produksi pengetahuan, dan kegiatan pemantauan pemilu ini adalah bagian dari riset kami. Pekan lalu sudah saya paparkan temuan kami, dan kita melihat bahwa kecurangan itu tidak hanya terjadi pada hari H. Dalam pemilu 2024 justru kecurangan itu berlangsung secara, karena sekarang bahasanya TSM kan, struktur, sistematif, masif sebelum hari H. Kita nggak perlu menarik jauh sampai ke MK, itu nanti pembahasan di bidang lain. Pembicara lain mungkin akan menyinggung itu, dan kita sudah banyak membahas itu. Tapi dari riset kami seminggu itu saja kita sudah melihat bagaimana otoritas lingkungan terlibat, bagaimana lurah, kepala desa, RT, RW itu
juga aparat kepolisian itu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu. Temuan-temuan itu sudah saya paparkan sebelumnya, dan di hari ini saya tidak akan mengulang itu lagi. Saya akan bicara untuk lalu kemudian so what gitu loh. Ketika kita sudah memaparkan ada beragam kecurangan. Kecurangan itu kan definisinya jelas. Ketika kita melakukan sesuatu di luar aturan main, melanggar aturan main. Lalu ketika sudah ada pemaparan bahwa itu sudah berlangsung tidak hanya di hari H, lalu kita sekarang mau apa gitu. Nah, pertama yang perlu kita tegaskan di sini, kemenangan paslon 02 atau siapapun yang menang dalam pemilu berdasarkan real count nanti tidak akan menghapuskan kecurangan yang terjadi. Kecurangan tetap kecurangan siapapun yang menang. Jadi ketika kita menjumpai bahwa misalnya mayoritas masyarakat ternyata tidak menganggap itu curang atau mayoritas masyarakat memilih yang dianggap curang, itu bukan berarti kemudian kecurangan, kejanggalan, kesalahan, pelanggaran itu terhapus begitu saja dan tidak selayaknya kita bicarakan. Justru kita harus terus mempersoalkan ini, menyuarakan ini, karena jika tidak, maka kecurangan kemarin akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada, akan dianggap sebagai sesuatu yang normal saja terjadi, dan yang lebih buruk lagi, ini akan menjadi sebuah role model, akan menjadi sebuah panduan bagi penguasa berikutnya untuk mengulang hal yang sama. Jadi cara-cara sistematis yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, oleh Pak Jokowi, mulai dari bagaimana upaya menganulir sebuah undang-undang, bagaimana melakukan langkah-langkah yang legal secara hukum, tapi sesungguhnya salah secara etika, dan sebenarnya juga dipertanyakan legitimasinya, bisa jadi akan diulang kalau kita membiarkan hal ini berlangsung begitu saja, lalu presiden dan wakil presiden akan dilantik seperti seolah-olah tidak ada apa-apanya. Ya, lalu yang kemudian yang harus kita pikirkan, langkah pendek dan langkah panjang. Ketika kita bicara langkah pendek untuk merespon ini apa? Saat ini kita tahu bahwa beberapa politisi sudah mulai menyuarakan hak angket atau nanti interpelasi. Dua-duanya bagi saya adalah sebuah langkah sah yang sesuai, yang seharusnya memang ditempuh dalam sistem politik kita. Sekitar beberapa minggu sebelum pemilu ya, di ruangan ini juga dalam sebuah diskusi di Jaga Pemilu, saya dan teman dari Jaga Pemilu juga sudah mengatakan bahwa angket itu seharusnya sudah digulirkan saat itu juga. Walaupun itu butuh waktu, walaupun itu nanti akan melampaui pencoblosan di hari H, tidak masalah. Seharusnya itu sudah dilakukan sebelum pemilu, karena itu juga akan mengirimkan pesan bahwa ada yang salah dalam proses pemilu kita. Dan itu juga bisa menghalau orang-orang yang melakukan kecurangan untuk menang. Tapi kan sayangnya tidak dilakukan sebelum pemilu. Jika sekarang kemudian inisiatif itu diambil, maka kita dari masyarakat sipil akan sangat mendukung itu. Kita tidak melihat apakah itu akan berhasil atau apakah real politiknya yang menginisiasi akan kalah dengan yang tidak setuju itu hal lain. Tapi kita bulat mendukung bahwa hak angket atau hak interpelasi memang harus dilaksanakan oleh DPR. Justru kalau itu tidak diambil, maka kita perlu mempertanyakan fungsi DPR sebagai lembaga yang seharusnya punya hak untuk melakukan itu. Lalu yang kedua, langkah jangka pendek kita. Ini nanti teman-teman juga bisa memberikan pandangan yang berbeda. Jika kemudian nanti teman-teman mahasiswa misalnya memutuskan untuk turun ke jalan dalam upaya untuk mengingatkan bahwa ini loh ada kecurangan. Saya berpendapat bahwa itu juga sebuah mekanisme yang sah dilakukan dalam sistem demokrasi. Jadi mahasiswa sedang menggunakan haknya untuk bersuara ketika merasa bahwa saluran-saluran formal, saluran-saluran lewat institusi-institusi itu tidak bisa lagi ditembus. Jadi ketika itu nanti terjadi, yang kita harapkan adalah negara harus menjamin hak itu, tidak ada kekerasan, tidak ada penyalahgunaan senjata oleh aparat. Lalu yang ketiga, soal upaya jangka panjang merespon ini semua adalah pendidikan politik. Dan di sini jelas apa yang terjadi kemarin, kita sangat mendesak butuh strategi baru dalam upaya pendidikan politik untuk masyarakat.
Demikian Mas Wahyu dari saya, nanti kita bisa elaborasi lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Oki. Saya kira apa yang disampaikan Mbak Oki sangat clear ya, bahwa berbagai langkah yang dilakukan oleh berbagai pihak adalah upaya-upaya yang sah untuk, saya kira, mempertanyakan legitimasi dari pemilu ini. Misalnya langkah-langkah politik melalui hak angket ataupun hak interpelasi, kemudian juga aksi-aksi mahasiswa yang hari ini dari berbagai kota itu juga terus bermunculan, tapi kita juga tidak boleh melupakan upaya jangka panjang melakukan pendidikan politik ya, untuk masa, untuk anak-anak muda, juga untuk semua ya, untuk kelompok-kelompok masyarakat ini. Terima kasih Mbak Oki. Nah, kesempatan kedua saya mengundang Bang Ucok, Bang Rusdi Marparin dari Jaga Pemilu, mungkin bisa menyampaikan temuan-temuan apa yang diperoleh oleh Jaga Pemilu, karena yang kami tahu ruangan ini juga dalam satu pekan terakhir ini teman-teman Jaga Pemilu mengolah temuan-temuan pelanggaran pemilu. Silakan Bang Rusdi. Dengan siapa Bang? Saya? Bang Ucok, ya. Oke, baik. Bentar saya share screen. Oh ya, ya, oke. Ya. Oke, baik, kelihatan ya layar saya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Drone Emprit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya rekan-rekan semuanya. Mungkin langsung saja ya, langsung saja. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Oki. Dan kalau dari Drone Emprit, kita lebih menganalisis isu ya, tidak dikumpulkan pelanggarannya atau kecurangannya apa saja, karena itu harus dievaluasi. Ya, kita hanya melihat, kami hanya melihat ada di media sosial dan pemberitaan seperti apa, sebagai bahan masukan aja nih buat semuanya. Jadi kami menganalisis, ada pertanyaannya simpel, bagaimana sih tren percakapan tentang kecurangan pemilu di media online dan di media sosial, dan kemudian isu apa saja yang banyak diangkat terkait kecurangan pemilu ini. Nah, ini tidak otomatis ini merupakan kecurangan ya, tapi ini yang dibicarakan oleh netizen dan diberitakan di media online. Okay. Kita gunakan kata kunci kecurangan dan curang, tidak kita filter dengan pemilu, tapi kita gunakan filter dalam sisi waktu, periode. Jadi dalam periode tanggal 7, jadi kira-kira seminggu sebelum pencoblosan, dan kira-kira seminggu setelah pencoblosan ya, lebih sampai hari kemarin, itu trennya seperti apa. Kita ingin mengetahui publik, netizen, dan media itu melihatnya seperti apa gitu ya. Nah, pertama ini, kita lihat data dari media sosial, terutama di Twitter ya. Dari tanggal 7 sampai hari H pencoblosan itu cukup ya tinggi, tetapi belum sangat tinggi. Tapi begitu tanggal 14 itu paling tinggi ya, puncaknya tanggal 14 itu di Twitter. Dan saat setelah itu biasanya untuk isu-isu yang sederhana itu sehari 2 hari selesai. Ya, harusnya sehari 2 hari udah turun lah. Tapi ini enggak. Untuk kecurangan ternyata selalu tinggi ya, masih terus sangat tinggi, bahkan sampai tanggal 23 Februari kemarin. Ini artinya isu kecurangan menjadi perhatian yang sangat tinggi ya, di netizen. Dan bagaimana dengan di pemberitaan online? Nah, kadang-kadang kalau kita lihat di media sosial, itu kan mainan mungkin buzzer atau mungkin kelompok netizen tertentu. Nah, ini harus kita verifikasi juga di media online. Kalau di media online juga tinggi, artinya memang isu itu terkonfirmasi ya, baik di media sosial dan di media online. Media online ternyata juga sama, bahkan sebelum hari H pencoblosan, ya, tanggal 12 Februari, media sudah banyak memberitakan soal kecurangan ini. Nah, kalau yang sebelum ini memang lebih banyak didorong oleh film
dirty votes ya, kecurangan dalam dirty vote tinggi ya. Dan di media online ternyata bahkan sampai hari kemarin itu bahkan lebih tinggi daripada hari H pas pencoblosan. Artinya memang pemberitaan di media online ini menjadi salah satu referensi karena harusnya jurnalis ini berbasis etika jurnalistik ya. Mereka melihat apa yang ada di lapangan, apa yang disampaikan oleh para tokoh, kemudian juga mungkin juga di media sosial digabungkan, kemudian diberitakan. Jadi artinya yang bisa kita simpulkan adalah isu kecurangan ini menjadi isu yang cukup penting ya, dan mewarnai pemilu yang sekarang ini. Ini sedikit aja sebagai contoh, sebelum pencoblosan, ini kira-kira tanggal 7 sampai tanggal 13, itu isunya banyak terkait dengan dirty vote ya, mengkonfirmasi tadi banyak dibahas. Nah, pasca pencoblosan banyak orang melihat apa yang di dirty vote itu seolah terkonfirmasi gitu. Kemudian juga yang terakhir ada rencana untuk membawa isu kecurangan ini menjadi hak angket yang di DPR, kira-kira seperti itu. Nah, saya akan langsung aja. Dari semua percakapan yang ada di media sosial dan nanti pemberitaan di media online, itu isunya apa aja? Saya tulis di sini sebagai dugaan ya, karena memang Drone Emprit tidak melakukan verifikasi. Dia Drone Emprit hanya menampilkan ini loh pemberitaannya seperti ini, percakapan seperti ini. Jadi banyak, ini beberapa ya yang muncul. Ada kecurangan yang TSM seperti Mbak Oki tadi sampaikan. Ini banyak dibicarakan di media sosial. Cawe-cawenya presiden ya untuk memenangkan salah satu paslon, kemudian dugaan kecurangan di luar negeri, kemudian juga ada salah satu timnas nasional ya 01 kayaknya ya, yang banyak melaporkan adanya laporan pelanggaran kecurangan, bahkan juga ada intimidasi ya itu. Kemudian juga potensi manipulasi hasil survei. Nah, ini pandangan netizen ya, kalau saya sendiri sebetulnya hasil survei oke, itu kan menampilkan apa adanya hasil pemenangan ya dari semua tim ya. Dan seterusnya saya nggak akan baca semua, tapi di sini kelihatan ada soal bansos, banyak dibicarakan juga kenaikan gaji TNI, Polri, ASN, pensiunan di tahun pemilu itu dianggap sebagai bagian dari kecurangan ya. Ada politik gentong babi, pelanggaran etika berat Mahkamah Konstitusi, aparatur desa, tadi Mbak Oki sudah sampaikan juga, pelanggaran etika oleh Ketua KPU dan anggotanya, dan juga terkait dengan Sirekap yang sangat ramai, ya, itu mewarnai ya isu-isu kecurangan. Kalau dilihat dari analisis sentimen, mayoritas negatif ya, sampai 75% ini melihat negatif, ya karena daftar dugaan tadi ya. Nah, ada 17% positif, ini apa? Memang ada beberapa yang misalnya menampilkan kecurangan itu tidak dilakukan oleh salah satu paslon saja, ya, tapi dilakukan oleh semua paslon. Nah, dalam konteks ini jadi positif ya orang melihatnya. Kemudian juga ada menantang publik, ini bahasa media yang muncul itu. Ini kayak dari Profesor Jimli ya, mengajak publik untuk membuktikan kecurangan itu di MK. Jadi oke, silakan kecurangan nanti dibawa ke MK. Nah, narasinya seperti itu. Nah, bagaimana dengan di pemberitaan, berita online, ini beberapa, nah ini saya rangkum ya, kita rangkum dari pemberitaan. Ada persepsi masyarakat, ya pertama tentang persepsi masyarakat terkait integritas pemilu. Ya, pemberitaan menunjukkan adanya keraguan yang signifikan ya di dalam masyarakat terkait dengan integritas pemilu. Ada pemberitaan tentang narasi kecurangan, pelanggaran, ketidakpuasan ya terhadap proses pemilu. Ini mencerminkan apa? Adanya ketidakpercayaan publik terhadap sistem pemilu ya, proses pemilu kemarin ini. Kemudian ada isu-isu terkait dengan Sirekap, ya, Sirekap dan kegagalan mengelola data suara secara transparan. Nah, ini menambah skeptisisme ya terhadap pemilu ini. Nah, bagaimana tanggapan terkait kecurangan tadi yang dituding oleh masyarakat? Ya, tanggapan dari institusi pengawas pemilu dan pelaksana pemilu ya, Bawaslu dan KPU sebagai institusi pengawas pemilu berusaha menanggapi, tetapi tanggapan mereka sering dilihat skeptis oleh publik. Ini kira-kira kesimpulan ya dari media. Ada kritik terhadap Bawaslu dan KPU yang menunjukkan adanya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam proses pemilu.
Ini ditunjukkan dari Sirekap ya, ada tuntutan supaya diaudit, audit forensik dan lain-lain bagaimana proses Sirekap itu. Dan ada dampak sosial, ada beberapa aksi dan demonstrasi yang kita lihat beberapa waktu kemarin. Nah, ini juga mewarnai kecurangan pemilu. Jadi terakhir ini, sebagai kesimpulan, sejak pencoblosan tanggal 14 Februari hingga seminggu setelahnya sampai sekarang ya, 23 Februari, seminggu lebih ya, tren percakapan dan pemberitaan tentang kecurangan dalam pemilu masih terus tinggi. Ini memperlihatkan adanya perhatian publik dan isu kecurangan sangat mewarnai pemilu yang sekarang ini. Ya. Isu kecurangan ini dibagi dua, ya, sebelum pencoblosan dan saat setelah dan pasca pencoblosan. Nah, sebelum pencoblosan kalau kita bisa rangkum seperti ini, kecurangan sistematis dan intervensi politik. Tadi saya sudah sebutkan, ini kira-kira detailnya. Dan juga adanya pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang ya terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Kemudian kecurangan pada saat dan pasca pencoblosan, tadi Mbak Oki juga sudah menyampaikan, tapi ini juga dibahas juga di media sosial dan media online. Jadi adanya dugaan kecurangan dalam sistem Sirekap. Nah, kalau seandainya benar, makanya perlu saya kira di sini ini jadi masukan buat KPU dan Bawaslu ya untuk melakukan audit forensik ya, membuktikan dan menunjukkan memang sistemnya ini tidak seperti yang diduga, misalnya gitu. Ada beberapa misalnya dugaan tercoblosnya surat suara dan lain-lain ya pada saat pencoblosan. Kemudian juga adanya manipulasi data. Ini dugaan ya, adanya manipulasi data dalam sistem Sirekap KPU. Sudah dimasukkan, ada anggapan ada backdoor dan lain-lain. Nah, ini semua adalah dugaan yang saya kira penting untuk dibuat klarifikasi yang lebih jelas, terutama menggunakan audit forensik ya terkait dengan sistem yang ada. Saya kira demikian ya dari Drone Emprit masukan terkait dengan pembahasan di media sosial dan online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Raffi. Dari Drone Emprit saya kira juga masih memperlihatkan bahwa perbincangan di sosial media mengenai kecurangan itu masih tinggi, bahkan kemarin menurut datanya bahkan lebih tinggi pada hari pencoblosan. Dan saya kira salah satu hal yang punya pengaruh misalnya soal pemutaran film di TV itu, kemudian pada saat pemilu kemudian itu mengkonfirmasi sebenarnya seperti itu. Kemudian juga isu-isu baru pada pasca pemilu, misalnya mengenai kegagalan dari Sirekap, kemudian juga tuntutan-tuntutan dari para peserta pemilu maupun juga dari masyarakat sipil mengenai harus ada upaya audit forensik, itu juga menjadi salah satu perbincangan yang menarik. Nah, kalau tadi Mas Fahmi juga menyampaikan ya belasan dari perbincangan mengenai kecurangan pemilu yang ada di peringkat 3 itu adalah kecurangan pemilu di luar negeri. Ini tentu yang menarik ya, karena selama ini penyelenggaraan pemilu Indonesia di luar negeri itu masih dianggap sebelah mata. Padahal dengan minimnya pengawasan, minimnya pemantauan yang ada di sana, itu mulai dari pelanggaran sampai kecurangan pemilu yang ada di luar negeri itu terjadi. Nah, saya mengundang Mbak Trisna dari Mengenper untuk menyampaikan, melanjutkan temuan-temuan yang minggu lalu juga sudah disampaikan. Mungkin hari ini ada kesempatan untuk menyampaikan temuan-temuan yang belum sempat disampaikan. Mohon. Baik, terima kasih Pak Wahyu dan terima kasih seluruh teman-teman yang sudah setia hadir. Nah, pada paparan mengenai bagaimana jalannya pemilu di luar negeri, kami beri judul turbulensi pelaksanaan pemilu Indonesia di luar negeri dalam upaya memotret lebih jauh kekacauan penyelenggaraan pemilu Indonesia di luar negeri dalam pantauan Migrant Care. Nah, kita harus dalam satu perspektif yang sama bahwa harus disadari
mayoritas pemilih di luar negeri merupakan pekerja migran yang seharusnya menjadi upaya untuk penjaminan hak politik bagi pekerja migran. Kalau bisa dibilang ya, di mana lagi negara menjamin hak politik pekerja migran selain dalam agenda 5 tahunan berupa pemilu. Nah, agenda politik 5 tahunan ini nampaknya memang sejak lama telah meninggalkan pekerja migran. Namun pelaksanaan tahun ini kami nilai paling buruk dalam sejarah reformasi dalam penyelenggaraan pemilu luar negeri. Bukan hanya saja ditinggalkan, namun suaranya kerap kali dimanipulasi dan digunakan sebagai transaksi dalam politik. Dalam tahapan pelaksanaan, dalam pantauan kami di beberapa negara dan wilayah perbatasan, yang pertama ada Kuala Lumpur, kalau Malaysia ada Kuala Lumpur dan Palau, sebagai wilayah, lalu Singapura, Hong Kong, Taiwan, Batam, dan Nunukan, yang menjadi satu wilayah kami. Namun dalam paparan kali ini saya akan sedikit berfokus pada 1 dan 2 wilayah saja gitu. Dalam tahapan pelaksanaan, ada satu ketiadaan sistem informasi yang memadai di lokasi pemungutan suara. Ini mengakibatkan terakumulasinya beberapa kerumunan sehingga menyebabkan satu desakan untuk chaos itu secara lebih masif lagi. Itu terjadi di Kuala Lumpur dan di Hong Kong. Tapi di Hong Kong, karena ada peraturan di negara itu membatasi kerumunan tidak sampai 50 orang, maka PPLN kemudian memecah dalam beberapa titik. Lalu ada masifnya implikasi kesalahan data yang nanti juga akan saya jelaskan. Lalu implikasi perubahan metode memilih yang sangat menimbulkan kekacauan dan kerugian bagi negara. Lalu resistensi pada pemantau. Tapi mengalami beberapa insiden integrasi yang berlebihan selama kurang lebih 4 jam di wilayah perbatasan. Lalu resistensi kepada kami sebagai pemantau yang secara lebih detail dan lebih rigid melakukan pemantauan, sehingga pada hari besoknya penghitungan suara kami sempat tidak untuk masuk dalam melihat proses pemantau proses penghitungan suara yang terjadi di Hong Kong waktu itu. Lalu saya memang sengaja spotlight Hong Kong karena dalam bantuan teman-teman dari volunteer Migrant Care berhasil mengatakan satu dokumen C hasil yang kami lihat secara lebih mendalam. Ini akan terlihat berapa surat suara yang akhirnya terpakai. Karena pasca dari 1 minggu yang lalu di dalam forum jaga pemilu juga, Wahyu Susilo menyampaikan kekecewaannya juga terhadap penyelenggaraan pemilu di Hong Kong. Namun pada hari itu juga dibantah oleh Ketua PPLN Hong Kong. Nah, dalam forum inilah kami nyatakan dan kami akan data dari PPLN Hong Kong. PPLN Hong Kong ketuanya pada waktu 1 minggu yang lalu menyatakan bahwa pemilih kita sudah naik 75%. Nanti akan coba saya sajikan secara lebih lanjut. Sebelum itu saya akan tampilkan sebuah video mengenai ada kekecewaan dari teman-teman pekerja migran yang ada di Hong Kong. Mau ada video kita udah dapat berangkatnya bareng keluar. Nah, katanya sudah dikirim di pos, tapi kitanya nggak terima. Dan kemarin yang kali datang juga konfirmasinya kita telepon kita ada katanya kira-kira berdasarkan aja langsung di bawah paspor sama nah, tidak sampai di situ dicek data kita ternyata tidak ada. Baik. Jadi dalam satu video ini sengaja kami ambil secara otentik bahwa mereka menyatakan dalam satu metode pengalihan dari metode pos itu surat mereka tidak sampai ke alamat mereka. Padahal alamat mereka telah melakukan job, mereka telah tidak pernah pindah majikan, alamat mereka masih sama dalam kurun waktu 12 tahun bahkan 17 tahun, tapi surat suaranya tidak datang.
Lalu ada juga insiden, bukan insiden ya, ini memang terstruktur sekali. Ada makanan, sengaja kotak makanan yang dibagikan kepada seluruh yang datang di KJRI waktu itu. KJRI dalam hal itu adalah lokasi pemungutan suara ya. Jadi orang yang telah memilih ada satu kotak makan gratis, dibawa pulang, makan siang ya, ada makan gratis. Lalu yang bahkan yang tidak mendapatkan ballot surat suara itu juga mendapatkan satu kotak makan gratis. Ini cukup aneh dalam satu penyelenggaraan pemilu. Bahkan di luar negeri, di negara manapun saya belum pernah menemui ini juga, bahwa ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk makan siang, untuk konsumsi pada para pemilihnya. Ini juga keanehan yang kami rasakan gitu. Tentunya sangat Indonesian waktu itu. Nah, mungkin ingin meredam beberapa amarah dari para pekerja migran yang datang ke situ tapi tidak dapatkan surat suaranya. Ini juga menjadi kekecewaan kami. Saya balik ke presentasi lagi. Nah, jika dalam hasil pantauan kami, kan hanya dalam sistem dukungnya KPU, tapi kita rekap dari hasil yang telah diupload. Nah, kita bisa lihat jumlah DPTLN Hong Kong mencapai 164.691 dengan dipecah melalui dua metode, ada metode POS dan metode TPS dengan jumlah sekian. Nah, namun pengguna hak pilih total hanya sekitar 47.693. Artinya hanya 41% dari total seluruh DPTLN. Nah, jika kita lihat dalam metode TPS, alokasi DPTLN TPS ada sekitar 2.390, namun yang datang ke lokasi hanya 753, artinya hanya 31%. Ironisnya, tanpa verifikasi kejelasan surat suara, para pekerja migran yang datang bela-belain sudah izin pada majikannya, terpaksa harus pulang kembali. Mereka, hal yang paling sering saya dengar, mereka mengatakan, saya masih Indonesia. Kalau di Indonesia katanya satu surat suara berharga, tapi kenapa di luar negeri kok suara saya nggak bisa ngasih suara saya, padahal saya adalah orang Indonesia gitu. Karena bahkan nasionalisme mereka, rasa cinta tanah air mereka dalam arti yang cukup minimal sekali untuk memberikan hak pilihnya itu tidak bisa negara akomodir gitu. Itu menjadi kecewaan yang cukup mendalam bagi kami. Selanjutnya, jumlah pengguna metode POS hanya 66.572, artinya hanya 41%. Ini terbagi dalam dua, ada surat suara yang return to sender. Artinya surat suara itu kembali kepada PLN karena salah alamat. Dan ada surat suara yang tidak dikembalikan oleh yang termaktub dalam DPTLN ada 36%. Berarti jika kita total ada sekitar 49,07% surat suara sia-sia tidak digunakan dalam memilih. Ini yang kemudian kami soroti betul, kenapa metode POS dalam pemilu Indonesia di luar negeri harus segera dihapuskan. Karena ini jelas-jelas membuang anggaran yang cukup masif. Memang dalam pencarian kami, berapa sih anggaran yang dikeluarkan dalam pengiriman satu surat suara, tidak kami temukan dalam situs penyelenggara pemilu. Namun kami melansir melalui pertanyaan secara frontal, kalau tidak salah sekitar $2, dan itu memang berbeda-beda di tiap negara, tapi round average-nya ada $2. Kalau kita total per surat suara, nah $2 dikali ini 49% dari DPTLN adalah sekitar 78.000, maka jika kita total ada sekitar 2,3 hampir 2,4 miliar itu terbuang sia-sia karena surat suara tersebut tidak tersalurkan dengan baik. Itu yang juga
harus menjadi perhatian. Nah, ini Bawaslu juga kami mendorong harus segera lakukan audit logistik metode POS. Karena beberapa temuan kami, selain sia-sia, metode POS kerap kali menjadi alat untuk perdagangan surat suara karena pengiriman pos itu tidak secara memadai dapat kita tracking sampai di mana surat suara itu. Itu yang menjadi titik kritik kami. Kemarin kami dalam laporan kami ke Bawaslu, kami sempat berbincang dengan beberapa anggota Bawaslu, orang di Bawaslu waktu itu di laporan, berapa sih Pak, kenapa sih kita harus milih metode POS? Nah itu mereka juga cukup menyayangkan, dan ketika saya tanya balik, metode POS ini padahal mereka KPU telah menyatakan bahwa akan memilih yang paling tinggi tarifnya, dalam arti kita bisa tracking itu, namun dalam pelaksanaannya tidak seperti itu. Nah ini selanjutnya, kalau kita selalu bilang bahwa, atau Presiden selalu bilang, laporkan saja ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam kasus-kasus kecurangan atau dugaan kecurangan pemilu. Namun dalam beberapa catatan kami 4 kali melaporkan suatu kejadian kepada Bawaslu, namun selalu berbalas surat dengan hasil kajian yang sangat tidak jelas sekali. Kita bisa dilihat di sini, laporan kami dinyatakan tidak diregistrasi, tidak memenuhi syarat material. Namun tanpa menyertakan apa hasil kajian Bawaslu dalam hal ini menyatakan tidak memenuhi syarat material, tidak dilampirkan. Hanya dalam 2 lembar cover surat dan lampirannya yang hanya seperti ini saja. Itu yang juga cukup kami sayangkan. Waktu itu 4 laporan kami, yang pertama data ganda New York dan data ganda Johor Baru, lalu yang ketiga ada Uya Kuya, kasusnya Uya Kuya yang datang pada waktu di TPSLN waktu itu di WTC, dan yang keempat kasusnya Tengku Adnan. Itu 2 kasus ini yang terakhir tadi adalah dugaan tindak pidana pemilu, yakni adalah kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan. Nah, kalau Uya Kuya kita bisa tahu sendiri, dia datang ke WTC, lalu Tengku Adnan, kalau bisa saya tampilkan di sini. Tengku Adnan ada bannernya yang terpapar dalam pintu KSK. Ini adalah pintu KSK, suara keliling TPS KSK. Nah, bannernya terpampang di hari pemungutan suara. Namun ketika kita laporkan ini ke Bawaslu, ternyata surat kami tidak ditangkap, tidak diregistrasi. Dan ketika kami lakukan pertanyaan balik, kenapa laporan kami tidak sesuai syarat material, mananya gitu. Maka petugas Bawaslu yang bertugas untuk mengirimkan surat ini hanya sangat normatif sekali. Silakan bersurat kepada Ketua Bawaslu. Dalam hal ini adalah Rahmat Bagja. Ini sekaligus laporan kami yang kami laporkan kembali kepada publik bahwa laporan kami telah ditolak oleh Bawaslu, maka nomenklatur dari yang disampaikan oleh Presiden, laporkan saja ke Bawaslu, laporkan saja ke MK, itu sangat-sangat mendiskreditkan kami, sangat-sangat juga mengecewakan karena itu tidak terakomodir dengan baik. Lalu untuk terakhir, kami ayo Bawaslu, kalau memang kalian adalah seorang pemantau pemilu yang kredibel dan memadai, kami dukung loh, masyarakat sipil sangat mendukung Bawaslu dalam pengusutan beberapa dugaan kecurangan pemilu. Lalu juga untuk DPR, kalau memang hak angket menjadi satu hak angket dan hak interpelasi menjadi satu hak yang dimiliki oleh DPR. Dan kemarin DPR selalu dipertanyakan di mana keberpihakannya kepada rakyat dalam hal beberapa pengesahan undang-undang yang sering ditolak. Namun pada saat ini, pada momentum ini, inilah yang harus diambil DPR. Inilah langkah strategis untuk mengambil hak angket dan hak interpelasi agar mengembalikan bahwa benar-benar DPR memang wakil dari rakyat itu sendiri. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Mbak
Trisna, dan saya kira untuk diketahui pada saat peristiwa Uya-Kuya di BTC itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga menyaksikan peristiwa itu, tapi diam saja gitu ya. Dia ada di sana. Iya Pak, bahkan di laporan terakhir yang dalam formulir B1 itu saya cantumkan juga, di lokasi TPS itu ada Pak Rahmat Bagja sekaligus ada Hashim Asyari dan ada Idam Holik. Ya. Jangan sampai kasus ini ditutup dari perhatian penyelenggara pemilu, dalam hal ini pelaporan kami. Itu sudah kami sampaikan dalam form B1 pelaporan kami. Oke, ya. Terima kasih Mbak Trisna telah menyampaikan beberapa hal ya mengenai janggalan kecurangan yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia di luar negeri, yang memang sejak pemilu Indonesia diselenggarakan di luar negeri masih berlangsung secara asal-asalan. Nah, saya mengundang Bang Ucok Rusdi Mataung untuk bisa menyampaikan himbauan dari teman-teman dari pemilu. Terima kasih Mas Ayu. Kedengeran suara saya? Kecil, Pak. Suara saya kedengeran kah? Agak kecil. Sayu? Kecil. Ya, ya. Kecil ya? Kedengeran ya? Ya, ya. Oke, jadi di pemilu dengan mandat utamanya pemantauan pelanggaran pemilu itu tadi sudah diungkapkan ya, melakukan setelah pencoblosan. Nah, kalau kita lihat dari kategori pelanggaran, kita bisa lihat bahwa di 47% itu paling banyak di dalam kategori pelanggaran adalah administrasi. Yang kedua adalah dugaan pelanggaran hukum lainnya, misalnya soal pemalsuan KTP dan sebagainya. Dan juga ada dugaan tindak pidana yang cukup berat 15%. Dugaan tindak pidana ini bisa manipulasi pencoblosan suara sebelum hari pencoblosan, itu seperti itu, dan kemudian dugaan kode etik. Ya, saya akan jelaskan dulu semuanya. Pelaku pelanggarannya siapa? Saya lanjut, Mas. Pelaku pelanggarannya itu sebagian besar itu adalah KPPS ya. Kalau temuan dari tim pemantauan, kemudian dari soal Sirekap itu 41%. Ya, nah ini yang lain adalah kecil ya, dari KPU, KPUD, PPK, aparat negara, caleg, dan tim paslon. Nah, ini agak berbeda dengan masa sebelum pencoblosan, di mana pelaku pelanggaran itu kebanyakan adalah para aparatur negara dengan tipe pelanggaran netralitas aparat. Ya, nanti kita bahas analisisnya. Nah, selanjutnya itu kalau kita lihat di dalam dari pelaku pelanggaran, maju Mas ke slide berikutnya. Bisa lebih jelas lagi? Ya. Suaranya putus-putus. Iya, saya lagi dalam perjalanan. Maaf ya. Dugaan pelanggaran itu yang paling banyak adalah markup anggota paslon sekitar 25%. Kemudian juga tidak boleh mencoblos, ya kan, pengurangan suara, dan juga yang cukup besar adalah soal pelaksanaan terlambat, itu juga jadi soal ya. Jadi intinya di dalam hari pencoblosan itu memang masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan. Tapi saya setuju bahwa persoalan di hari pasca pencoblosan itu terikat juga dengan masa pencoblosan, kampanye, pendaftaran, dan juga persoalan administrasi MK yang KPU yang juga tidak netral, dan juga netralitas aparat yang ada.
Sementara itu dulu yang kita sampaikan, dan saya pikir ya tadi kan udah di luar negeri juga ya kan, saya mengomentari saja bahwa apa yang terjadi di luar negeri itu menurut saya juga itu adalah sebuah konsekuensi logis dari kehilangan fokus para penyelenggara pemilu ya, dan pengawasnya juga. Kita di Jaga Pemilu sudah melaporkan sekitar 207 laporan. Syukurnya ini diterima ya, artinya secara registrasi diterima. Dan baru beberapa hari lalu ada laporan kami dari Makassar, dan KPU Makassar melakukan Zoom dengan bidang hukum dan advokasi sebagai pelapornya untuk membahas soal pelanggaran itu. Perlu dijelaskan bahwa Bawaslu kita Jaga Pemilu terakreditasi di Bawaslu, sehingga kita melakukan tugas-tugas dengan standar dan juga variabel-variabel ataupun kolom-kolom yang dibutuhkan di Bawaslu, mulai dari siapa pelakunya, terlapor siapa, pelapornya dan sebagainya, itu harus 5W1H itu juga harus dijalankan. Berikutnya mungkin dengan 3 hal ini kita akan coba bahas terus sampai, karena ini pemilu belum selesai ya, Jaga Pemilu masih tetap tugas-tugas pemantauan mulai hari ini, dan kemarin sebenarnya udah mulai ada lagi tim yang mulai memeriksa kembali rekapitulasi suara dan juga pengecekan dari TPS-TPS yang belum dijalankan. Sampai tanggal 20 Maret nanti kami akan bekerja untuk mengawasi, termasuk juga masukan-masukan dari para rekan-rekan ataupun jaringan pemantau pemilu. Tadi ada OM, ada Drone Emprit dari Kawal Pemilu dan semuanya. Kita tetap berkoordinasi di situ karena kita tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil pemantauan demi kualitas demokrasi. Tanpa kualitas pemilu yang baik, nggak ada demokrasi yang baik dan Indonesia yang baik. Gitu kira-kira Pak Yu, tadi kita jelaskan lebih lanjut diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Uto telah menyampaikan ya teman-teman yang diolah oleh teman-teman Jaga Pemilu. Nah, sebelum kita lanjut ke forum diskusi, saya mengundang Mas Yana untuk memberikan tanggapan ya dari beberapa teman-teman, beberapa hal yang muncul di dalam diskusi pagi hari ini. Silakan Mas Yana. Terima kasih Mas Wahyu, teman-teman jurnalis, selamat siang. Mungkin Anda akan bosan, tapi saya kira apa yang saya sampaikan minggu lalu dan tadi diamplifikasi oleh Mbak Oki dan teman-teman di sini semua adalah, sekali lagi, kecurangan ini dan semua pelanggaran ini tidak boleh berhenti disuarakan. Bahwa paslon mungkin ranahnya akan ke MK, bahwa partai mungkin akan ke DPR lewat hak angket. Tugas masyarakat sipil adalah memastikan hal-hal seperti ini, kecurangan seperti ini, tetap terus dibicarakan. Mesti terus ada di ruang publik. Lalu saya mengatakan 3 jangan ya. Jangan dianggap normal, jangan dibiarkan, jangan diinstitusionalisasikan kecurangan itu. Mengapa ini penting? Karena menurut saya ini bisa jadi playbook. Playbook itu apa namanya? Panduan ini. Pilkada besok September loh ya. Pilkada besok September dimajukan, bukan November. Jadi ketika pemerintahan Jokowi masih berkuasa. Dan pilkada maju ke September. Kalau playbook ini sukses, angket bisa dibatalkan, kecurangan bisa didiamkan. Sistem nanti kan? Upaya film Dirty Vote udah nggak boleh, film eksil aja nggak boleh dibubarkan gitu kan. Jadi playbook untuk yang memegang kuasa. Dan September adalah pilkada. Anda bisa membayangkan kualitas seperti apa yang akan kita dapatkan. Saya mencoba memberikan konteks lebih luas.
Karena menurut saya yang sedang terancam adalah ruang demokrasi kita. Ada yang mengatakan telat, kamu ya non ngomong baru sekarang. Iya, mungkin saya telat, mungkin kita telat. Kita sadarnya terlambat. Setelah dipaparkan kan oleh semua pembicara tadi kan, pelanggaran yang sistematik terjadi jauh sebelum pemilu dengan pelaku adalah penyelenggara negara, modusnya adalah mengubah aturan, netralitas dilanggar, dan lain-lain. Kemudian ketika dilaksanakan, modusnya DKPPS, surat suara, dan lain-lain. Setelah penyelenggaraan, modusnya ada pada penggelembungan suara, sirekap, dan lain-lain. Ini jadi playbook ini. Ini jadi panduan dulu ini. Ini memang jadi strategi pemenangan ini. Kalau kita nggak bicara, kalau kita tidak angkat ini, kalau kita tidak terus suarakan ini akan hilang. Sekali lagi, ini situasi yang menurut saya menjadi demikian penting mengapa ini perlu disuarakan, Mas Wahyu. Jadi mungkin teman-teman akan bosan setiap Sabtu diundang 2 hari ini, dua kali dijaga pemilu, mungkin minggu depan di migrant care, minggu depan di mana lagi. Tapi mudah-mudahan masyarakat sipil tetap punya stamina, Mas. Kalau boleh, dan saya boleh apel sekarang, masyarakat sipil dan media yang dipercaya sebagai pilar keempat demokrasi ini panjang. Kita dapat melihat ketiga itu dulu, tapi sekarang kita lihat dulu ini sekarang soal kecurangan ini, dan kita mesti terus suarakan. Saya kira itu aja Mas Wahyu, lebih baik kita ngobrol tentang jurnalis yang mendalami yang mana, karena ada banyak pembicara. Saya kira mungkin teman-teman jurnalis lebih punya fokus itu kan, pengen nanya kemana dan lain. Itu aja Mas Wahyu. Oke. Terima kasih Mas Yanwar. Saya kira Mas Yanwar mengulangi lagi apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Oki. Jangan sampai hal-hal yang sistematik, kecurangan baik pada masa sebelum dan pada masa pelaksanaan itu akan menjadi template, ya, akan menjadi model kalau kata Mbak Oki di sini. Dan saya kira ini mengkonfirmasi supaya teman-teman yang dilakukan oleh teman-teman migrant care, teman-teman jaga pemilu, kemudian juga perbincangan yang ada di sosial media. Nah, saya mengunjungi teman-teman media untuk kalau ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan, diklarifikasi, monggo Mas. Ya. Dari Kompas TV, disinggung masalah hak angket, dan ini juga masih terus dibicarakan begitu kan ya. Tapi ada kekhawatiran yang bakal muncul nanti malah kebalikannya, yang awalnya kita pikir bahwa dari pasangan dari tim 1+3 ini bakal nyatu, ada dugaan belakangan tampaknya tidak akan nyatu juga gitu, dan ini akan muncul hak angket yang akan jadi. Kekhawatiran itu apakah dari teman-teman aliansi masyarakat sipil juga melihatnya, dan potensinya akan mengarah ke sana, dan seperti depannya ini beneran jadi atau enggak sih, dan kalau ternyata tidak jadi hak angket ini konsekuensi logis apa yang kita tanggung dari teman-teman soal kecurangan pemilu ini. Terus yang kedua saya tunjukkan ke Gusti soal data tadi, Gusti boleh didetailkan lagi sumbernya dari mana saja teman-teman dapatkan, dan itu semuanya dari kapan sampai kapan ya Mas ya, boleh didetailkan lagi lebih lanjut. Terima kasih. Masih ada yang pengen, silahkan. Saya dari Dimensi Boston. Pak, kemarin ini lagi ramai diperbincangkan beberapa partai non parlemen seperti Perindo, Gelora, itu diindikasi suaranya dialihkan untuk partai tertentu untuk bisa lolos ke parlemen. Teman-teman di sini sudah ada yang menemukan atau belum? Dan bila tidak ada, itu berapa sih jumlahnya? Terima kasih. Oke, satu lagi kalau ada. Kalau dari Om, ya.
Terus seperti ini tiap 5 tahun, apakah memungkinkan ini sudah grand design yang akan terus dan akan terus menerus. Terus yang kedua, langkah apa dari ini untuk sebenarnya bisa masuk ke perusahaan entah langsung ke profesional atau langsung ke tempat ini, apa mungkin empat orang ini salah satunya bisa masuk langsung di RI untuk revolusi segala sistem pemilu kita. Oke, tiga dulu ya. Dari Pak Oki dulu mungkin bisa. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sebagai langkah jangka pendek, saya pikir civil society akan mendukung hak angket, bahwa nanti realita politiknya itu tidak bisa dilaksanakan karena mungkin ada partai yang lebih memilih untuk mendukung status quo, lalu bergabung dan menolak hak angket. Itu adalah bagian dari dinamika politik yang kita juga tidak punya kewenangan apa-apa atau tidak bisa punya kekuatan untuk menolak itu. Tapi at least ketika kita menyuarakan bahwa rakyat mendukung hak angket sebagai bagian dari proses politik, sebagai bagian dari langkah hak yang perlu diambil oleh DPR, kita sangat harapkan bahwa partai politik mendengar suara ini, bahwa partai politik percaya bahwa untuk membangun kredibilitas mereka sebagai sebuah mesin politik yang memang bekerja, mereka justru harus menggunakan hak angket ini. Jadi di sini hak angket tidak hanya sekedar bertujuan untuk mengamankan atau untuk menyelesaikan masalah pemilu dan segala kecurangan yang telah berlangsung sistematis, tapi lebih untuk langkah ke depan Indonesia. Jadi itu harapan kita. Kalau memang nanti tetap tidak bisa dijalankan, yang artinya partai politik gagal melaksanakan tugasnya, anggota DPR tidak bisa melaksanakan fungsinya, tadi juga sudah saya sebut, saya sebagai bagian dari masyarakat sipil menganggap bahwa desakan rakyat berupa mahasiswa turun ke jalan atau suara-suara berupa unjuk rasa, demonstrasi, termasuk diskusi-diskusi penciptaan voice yang akan terus kita lakukan merupakan jalur ekstra parlementer yang mungkin akan perlu kita laksanakan. Jadi kalau nanti rakyat memutuskan untuk melaksanakan unjuk rasa, demonstrasi itu juga bagian sah dari mekanisme politik, dari bagian demokrasi. Dan tugas dari negara adalah memastikan bahwa tidak ada kekerasan dan tidak ada upaya untuk menghalang-halangi proses itu. Ya. Oh ya, Mas. Bang Rusdi tadi ditanya sumber datanya dari mana dan durasi waktu pengolahannya. Silakan Mas Rusdi. Bang Uto. Oke, terima kasih. Jadi Jaga Pemilu itu dengan web digital platformnya itu punya 10.000 lebih ya, mungkin 11.000 sekarang relawan di seluruh Indonesia. Dan pada saat pencoblosan secara sengaja kami mengerahkan ataupun berkoordinasi dengan 2.000 orang relawan di 1.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia, utamanya di daerah-daerah yang padat pemilih seperti di Jawa, Medan, Makassar, juga di Pontianak gitu ya. Tapi juga dalam catatan kami juga ada di Papua, di NTT, semua juga ada. Hampir semua tuh ada, cuman yang paling banyak itu. Nah, selain itu, pada hari pencoblosan tentu saja kita mengawasi kan sejak dari TPS dibuka. Jadi perilaku ataupun detik-detik kronologi pencoblosan itu kita amati. Dari yang 2000 itu ya, kemudian untuk yang lain-lain mungkin seperti saya juga misalnya memfoto, kebetulan saya ketua KPPS, saya foto C1 hasil plano, saya kirimkan ke web gitu atau ke divisi pemantauan. Jadi itu yang kita dapat, yang utamanya ya data primer yang kita dapatkan dari relawan maupun relawan yang kita koordinasikan pada hari H. Bukan hanya hari H aja,
tapi juga 3 hari. Jadi sampai ke 3 atau 4 hari sampai penghitungan di kecamatan kan, di PPK, karena ya kerawanan pemilu seperti kita tahu, teman-teman yang sudah juga mengawasi tahu bahwa di TPS itu rawan sekali penggelembungan atau kekacauan di dalam penghitungan suara begitu sampai di kecamatan, praktek jual beli suara dan sebagainya itu sangat mungkin terjadi. Selain itu seperti tadi data yang sudah saya sampaikan, itu juga ada persoalan di Sirekap, ya kan. Jadi Sirekap itu dalam pemantauan kami sebagai pemantau yang berakreditasi, ya, artinya inline dengan Bawaslu, kita melihat banyak sekali persoalan-persoalan Sirekap. Jadi salah satu yang tertinggi bahkan pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi dari lapangan sebenarnya terjadi kekacauan di tingkat KPPS juga, KPPS yang bingung, yang nggak tahu, yang juga marah, yang banyak yang baper di grup Sirekap kayak gitu, karena mereka merasa dibebani karena dari pemantauan kami dan juga saya lihat di lapangan karena saya KPPS juga, kekacauan itu menimbulkan membuyarkan fokus ataupun konsentrasi para petugas PPS, ya kan. KPPS itu yang menjadi persoalan. Nah, selain itu juga dari data primer media online dan media sosial terkait juga tentang pelanggaran pemilu, terutama di hari H, ya. Nah, itu banyak kita temukan hal-hal seperti itu yang menambah kekuatan data kita karena memang jaga pemilu khususnya kita punya tugas utama yang paling fokus adalah untuk memantau sejak dari kampanye, pendaftaran, sampai pencoblosan dan penghitungan sampai tanggal 20 Maret itu. Itu kali Mas Wahyu tambahan cerita bagaimana kami bekerja dan mendapatkan data-data itu semua yang kami sajikan tadi. Terima kasih. Baik, saya sedikit menanggapi juga beberapa dugaan akan terus muncul ketika KPU juga dugaan misalnya ada pengalihan ke salah satu partai untuk di suara partai, itu akan terus muncul. Itu dugaan itu tidak akan bisa kita elakkan dalam suara-suara masyarakat sipil ketika juga KPU tidak segera mengunggah 100% hasil yang bisa kita periksa secara bersama-sama. Itu yang juga menjadi catatan khusus kepada KPU agar untuk segera 100% mengunggah hasil agar kami juga bisa mengawasi secara lebih transparan lagi gitu. Nah, untuk hak angket memang DPR ini menjadi waktu yang sangat strategis untuk digunakan dan ini memang sebagai haknya DPR gitu. Jika itu tidak digunakan, memang akumulasi dari dugaan kecurangan ini akan secara simultan membentuk kekuatan publik yang cukup masif. Kalau dalam keamanan publik seperti yang disampaikan Pak Fahmi, itu mungkin saja ada gerakan yang lebih masif dari rakyat itu sendiri, dan masyarakat sipil juga akan membuktikan dan mengembalikan bagaimana konsep demokrasi itu muncul gitu, yakni demokrasi ya memang berasal dari jalanan gitu, mengenai bagaimana konsep kesetaraan dalam hal demokrasi itu sendiri, yakni bahwa demokrasi memang harusnya mengganggu tatanan gitu ya Pak, karena akan terus diganggu dalam sebuah konsep demokrasi agar tidak ada terciptanya satu tatanan yang sangat menghegemoni seluruh negara ini. Nah, itu yang kiranya demokrasi masyarakat sipil akan mengembalikan dan menunjukkan bagaimana demokrasi akan dijalankan begitu. Bukan hanya pemilu kan demokrasi yang paling minimal. Gitu. Terima kasih. Saya kira begini. Ada beberapa inisiatif yang sekarang bergulir. Okay? Kalau kita berpegang pada value, pada nilai, pada ideal, pada gagasan tentang Indonesia yang lebih demokratis, menurut saya beberapa inisiatif ini didukung. Satu,
parpol akan mengeksekusi hak angket, tapi parpol punya hitung-hitungannya politiknya kan. Kalau masuk, kalau enggak, nanti dapat apa? Cara berpolitik parpol semacam ini, menurut saya, untuk dukungan, desakan, tuntutan dari yang di luar parpol. Jadi peran masyarakat sipil mendorong agar hak angket itu dijalankan. Itu penting. Nomor 2, permintaan audit forensik dan audit forensik digital KPU untuk Sirekap itu mesti bisa terus. Kita punya hitung kenapa bikin Sirekapnya seperti apa, apakah benar ada port yang dibuka backdoor, apakah benar servernya, saya tidak tahu, teman-teman teknis lebih tahu. Tapi itu mesti terus diomongkan. Tugas masyarakat sipil mendorong itu. Kalau kita punya data, kita omong. Yang kedua, yang ketiga, yang sekarang sedang kita lakukan ini, menyuarakan terus kecurangan. Melaporkan, iya, ini hasil laporannya, begini, ini teman-teman agen care ini, tidak memenuhi, saya baca tadi, tidak memenuhi syarat material laporan sejelas ini, saya nggak tahu lagi ngomong apa. Laporan, tetap, tapi diomongkan. Seruan moral dari kampus. Saya ketemu beberapa dosen senior, makan malam, tidak etis kalau saya sebutkan namanya, dan cerita. Dosen ini sudah mulai mendapatkan bully dari kampus oleh orang-orang yang menentukan saat kamu kan kalah kan calonmu, kan? Ada yang gitu. Seruan moral, mulai. Menurut saya, ruang ini tetap perlu dibuka. Gerakan masyarakat sipil yang tadi Mbak Oki atau teman-teman dari Migran Garsari sampaikan, ini memang spektrum gerakannya itu memang ini luas. Untuk bilang bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu terburuk setelah reformasi. Dari segi manapun Anda mendebat, Anda akan melihat itu kan, dengan seluruh catatan oleh teman-teman semua seperti disampaikan. Jadi menurut saya, masing-masing pihak, masing-masing kelompok punya pendekatannya, punya kalau saya mengatakan standpoint-nya sendiri-sendiri. Tapi saya kira kita sekarang sedang menghadapi persoalan yang sama, bahwa demokrasi ini regres. Ini sekarang sedang mundur jauh sekali. Lebih parah lagi kalau kemunduran ini kemudian menjadi, bisa tadi role model, atau kalau saya membuat istilah playbook, gitu. Playbook itu panduan untuk mematikan demokrasi secara demokratis. Judulnya bagus banget. Itu adalah kamu kuasai, kamu ubah undang-undangnya, kamu kuasai penyelenggara pemilunya, kamu sebat politik kentong babinya, kayak gitu. Udah kan, jadi playbook gitu kan. Ya sudah, yang mau kita cita-citakan dari negara maju, bahasa kamu gitu ya. Yang penting penguasanya dapat, yang penting orang yang berkuasa dapat konsesi ini, itu. Sesederhana itu. Nah kalau kita masih mau dibegitukan, ya silahkan. Saya bisa. Itu mengapa saya ikut dalam gerakan ini mendorong. Tapi saya bukan partai politik, saya tidak bisa mendorong. Yang saya adalah mendorong, ayo parpol, jalankan dong hak angketmu itu kan. Ayo kamu jangan dibeli dong dengan jabatan atau dengan apapun, dorong dong gitu kan. Saya tahu ini jalan panjang. Ayo dong didorong terus dong audit forensik. Dan juga gampang. Tapi terus diomongkan kecurangan. Terus diomongkan. Saya nggak tahu juga stamina sampai kapan deh Mas. Kita akan kayak gini terus. Tetapi saya kira kalau boleh ini beberapa bulan ke depan menjelang sampai dengan Oktober pelantikan nanti, sebelum itu ada pilkada September, Anda akan lihat lagi. Kalau kita biarkan, saya bertaruh pola kecurangan yang sama akan diterapkan di pilkada. Saya lupa berapa ratus totalnya ya. Provinsi, kabupaten, kota, teman-teman wartawan mungkin lebih punya data. Ini dibiarkan, ini nggak kita omongkan, besok yang sama terjadi. Ya, di Zoom ada Bang Ferry Amsari, aktor dari film Dirty itu, bisa ya. Ini kan udah Ferry? Siap, Mas Wahyu dan Mas Susilo. Saya sebenarnya ingin sekali datang karena Zainal Arifin Mokhtar sudah sampaikan Mbak Oki akan juga datang karena ketemu kemarin. Tapi kami baru mendarat jam 2 malam di Jakarta dari Bandung.
karena satu dan lain hal acara diskusi film Dirty Vote di UIN Sunan Gunung Jati semacam diberikan ancaman ya, ruangan kegiatan kami dimatikan oleh oknum aparat tertentu sehingga gelap gulita. Ini saya ingin sampaikan ke teman-teman media bahwa persekusi terhadap demokrasi itu nyata dan kami terjadi tadi malam. Sepanjang acara diskusi yang lampu mati itu, mahasiswa enggan untuk keluar dan tidak ingin acara dibatalkan. Jadi kami diskusi gelap gulita. Jadi kalau teman-teman senior-senior yang ada di forum ini ingat diskusi gelap-gelapan itu, pasti ingat masa-masa menuju 98 lah gitu ya. Saya ingin menyampaikan begini, ada perkembangan terbaru dari temuan kami soal penggelembungan suara yang kita bahas kemarin. Temuan kami sekarang kalau digambarkan dalam bentuk peta, itu terjadi di 16 provinsi, di 83 kabupaten kota. Jadi cukup merata upaya penggelembungan suara di berbagai TPS di seluruh Indonesia. Nah, penggelembungan itu juga sudah dibahas minggu-minggu yang lalu, dan sebagian besar orang mempertanyakan sistem Sirekap ya. Karena logikanya kalau ini sebuah sistem, mestinya karena batasan maksimum TPS itu hanya 300 surat suara, maka janggal saja KPU membiarkan sistem itu menerima jumlah suara yang dihitung sebesar lebih dari 300, misalnya 600, 700, 800 ya. Harusnya sistem langsung menolak. Sebagaimana kita diskusikan minggu lalu. Tetapi kami semakin yakin dengan pola penggelembungan yang cukup merata, ini bisa diyakini ada kesengajaan ya. Oleh sebab itu, kalau dirangkai dengan cerita mengenai kenapa KPU enggan melakukan audit forensik IT-nya, dugaan kami memang dari pola peta itu ada upaya untuk menyengajakan upaya penggelembungan suara itu. Temuan-temuan yang lain sebenarnya saat ini yang kami sadari adalah fokus kepada input C1 saja bukanlah solusi atau faktor utama dari kecurangan ini. Sebab penggelembungan data C hasil dan lain-lain adalah bagian dari kecurangan itu sendiri. Itu sebabnya di film disampaikan bahwa ini kemenangan satu putaran dan angkanya akan lebih dari 50%. Kenapa angkanya 58%? Ini berkaitan dengan logika norma yang ada di dalam undang-undang. Kalau angkanya 5152, maka dengan kekacauan di lapangan yang terjadi saat ini terlalu mudah bagi pihak-pihak yang dikalahkan untuk membuktikan selisih suara itu untuk diturunkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dia ditingkatkan jauh di 58 hingga 59% agar kemudian orang mengalami kesulitan membuktikan angka hasil. Jadi sekitar 16 jutaan lah atau turun sedikit gitu ya. Kenapa angka hasil itu sulit dibuktikan? Ya karena di dalam undang-undang pemilu yang baru dan undang-undang MK yang baru, undang-undang pemilu ya, undang-undang MK yang baru, undang-undang pemilu tetap 7/2017, diatur mekanisme penentuan perselisihan hasil pemilihan umum. MK hanya akan bicara hasil, sementara bicara administrasi TSM terstruktur, sistematis, dan masif itu diserahkan ke Bawaslu. Nah, di titik itulah orang yang akan melakukan kecurangan dengan masif akan diuntungkan di Mahkamah Konstitusi karena akan keletihan membuktikan 16 jutaan suara di ruang sidang MK.
Jadi itu sebabnya penggelembungannya besar gitu ya, agar memang kerepotan sendiri untuk membuktikan. Oleh karena itu MK tidak boleh juga ya mengabaikan putusan-putusan yang sebelumnya, karena MK sendiri yang merancang konsep pembuktian secara TSM. Kalau MK kemudian hanya berpatokan kepada hasil, maka MK mengabaikan proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Kalau proses penyelenggaraan pemilunya penuh kecurangan, ya sudah pasti hasilnya juga curang gitu ya. Saya juga sering memberikan peristilahan kalau di dalam sepak bola pertandingan hasilnya skornya 2-1, lalu yang kecurangan yang dilakukan adalah pengaturan skor, ngapain kemudian membuktikan skor itu sendiri? Tapi harus dibuktikan prosesnya gitu ya. Prosesnya yang harus dibuktikan, wasit terlibat, pengaturan skor terjadi antar pemain dan klub. Jadi itu yang mestinya dibuktikan. Dari data-data yang ada saat ini sebenarnya sudah mencukupi ya untuk mengatakan kecurangan itu telah terjadi di seluruh lini tahapan penyelenggaraan pemilu hingga kemudian Sirekap belakangan ini. Apalagi tadi sebagaimana disampaikan, untuk data kami saja, kami bisa mengumpulkan di 16 provinsi dan 83 kabupaten kota. Apalah kita ini cuman organisasi masyarakat sipil ya, yang berupaya mengumpulkan berdasarkan penelusuran manual. Jadi kita menelusuri Sirekap KPU dan mencoba mendeteksi apa saja yang terjadi. Setiap TPS yang angkanya lewat 300 kita data itu sebagai penggelembungan suara, pasti penggelembungan suara. Nah, saya tidak terbayang kalau KPU sendiri tidak bisa ya mengumumkan di mana saja wilayah terjadi penggelembungan suara dan apa yang terjadi. Nah, ini KPU membuat hal-hal yang baru ya, setelah Sirekap bermasalah, penghitungan manual berjenjang hendak dihentikan pula. Nah, ini akan menambah kegampangan publik soal hasil pemilu kita. Karena dari berbagai keberhasilan Pak Jokowi, mulai dari menempatkan Gibran dalam surat suara, dan kemudian membuat kemenangan satu putaran dengan 58%. Satu lagi keberhasilan yang masih belum dilakukan, bagaimana kemudian PSI bisa masuk parlemen. Nah, apakah penghentian ini akan berujung kepada masuknya PSI ke dalam parlemen? Secara logika matematika agak sulit bagi PSI dengan angka 2,5% untuk masuk ke parlemen, karena butuh 1,5% yang kurang lebih 1,8 juta suara. Dari mana mereka dapat? Itu sebabnya kecurigaan bisa dimaklumi ketika angka-angka partai yang sudah pasti tidak masuk parlemen berkurang. Ada Perindo, ada PBB, dan lain-lain itu berkurang hingga ada yang 1000-an begitu ya. Nah, ini perlu diwaspadai juga. Ujung-ujungnya nanti akan disampaikan oleh KPU, berkurangnya angka partai-partai non parlemen itu karena salah Sirekap, satu, salah penghitungan manual. Yang benar adalah angka PSI yang di atas 4%. Nah, ini akan ke sana kalau dibaca proses yang berhenti, sebab mustahil bagi PSI dengan angka 2,5% doang, kecuali doanya Mas Wahyu ya, itu bisa terkabulkan sampai 4%. Secara logika matematika dan logika lembaga-lembaga survei itu tidak masuk akal. Saya pikir itu dulu soal angket. Saya tidak tahu ya, yang jelas angket itu secara hukum tata negara ya biasa saja. Ada di pasal 20A Undang-Undang Dasar, ada di pasal 79 Undang-Undang MD3 ya, MPR, DPR, DPD, DPRD gitu ya. Jadi angket adalah hak penyelidikan, karena ini terjadi tanda tanya luar biasa besar di tengah masyarakat,
Masa DPR-nya tidak mau menggunakan haknya menyelidiki apa yang terjadi saat ini? Yang berat itu tentu saja hak menyatakan pendapat. Jadi hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Interpelasi itu kan hak bertanya-tanya aja itu ya, nggak ada yang berat. Hak angket itu hak penyelidikan. Butuh 25 tanda tangan anggota DPR yang minimal dari dua fraksi yang berbeda. Jadi ini relatif mudah. Heran saya kalau partai politik tidak menyelesaikan potensi hak angket ini. Nanti pertarungannya akan ada di hak menyatakan pendapat, karena kebutuhan suaranya itu sekitar 384 suara untuk bisa hadir, dan 2/3 dari 384 itu harus menyetujui. Jadi bukan pekerjaan mudah bagi partai oposisi saat ini untuk kemudian sampai ke hak menyatakan pendapat, kecuali di dalam hak angket itu akan terbongkar kemaksiatan sebesar-besarnya dari proses penyelenggaraan pemilu ini. Saya yakin hak menyatakan pendapat itu perlu dan akan membongkar sesuatu, dan mudah-mudahan Presiden akan diadili di Mahkamah Konstitusi. Walaupun semua akan ragu karena ada paman di sana sedang menanti. Kurang lebih itu. Makasih Mas Wahyu. Terima kasih Bunda Ferry Amsari, sang aktor Dirtibu, telah menyampaikan ya beberapa perkembangan terakhir mengenai apa situasi-situasi mana kemungkinan akan ada upaya pelolosan partai politik tertentu, usaha tertentu ya, PSI gitu ya. Kemudian juga dinamika yang terjadi dalam soal hak angket. Kita masih punya waktu 2 menit atau 3 menit. Kalau masih pengen ada yang ditanyakan di Zoom bisa dibaca. Oke. Nah, ini yang pertama dari Anwari Natari Satu Dunia. Selamat siang, mohon maaf saya dari Satu Dunia. Pertanyaan untuk Mbak Oki dan Mas Rusdi Marpaung. Apakah bisa kasih info sedikit tentang suara yang ditransaksikan antar partai? Ini juga bagian dari kecurangan pada pemilu. Jadi transaksi antar partai. Ya, saya tangkap tadi soal itu ya Pak Wahyu ya, soal transaksi ya. Pak Rusdi nanti dulu Pak. Oh ya, oke. Lalu yang kedua ini juga sama, transaksi antar partai. Lalu pertanyaannya, langkah apa selanjutnya? Tolong lebih difokuskan bukti-bukti kecurangan sebelum coblosan, karena kalau kecurangan markup gelembungan itu adalah strategi, bukan itu oke nih. Oke, pertanyaan. MK, KPU, KPK bermasalah di kode etik. Apakah bisa dipercaya untuk menangani pemilu? Jadi kekacauan bermula justru dari instansi yang dipercaya. Terus bagaimana temuan atau penjelasan jaga pemilu terkait terjadinya pemberhentian penghitungan suara manual di beberapa kecamatan pada tanggal 18 sampai 19 Februari yang lalu? Nah, ini yang sempat disinggung Ardian di Ayus. Mas Rusdi dulu tadi udah siap. Oke. Bang Ucok. Ya, siap. Bisa dilanjutin tadi Pak? Oke, jadi seperti kita bilang tadi ya, bahwa salah satu hasil temuan kami itu kan banyak kejadian-kejadian saat coblosan, terutama di KPPS ya, KPPS dan juga Sirekap. Jadi yang kita perhatikan sejak awal memang itu adalah bagaimana memantau ataupun mengikuti ya, mengawal suara-suara itu yang bukan hanya di TPS tapi di perhitungan PPK di kecamatan. Karena ada dua jalur, satu Sirekap, yang kedua
penghitungan berjenjang dari TPS, kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi, dan seterusnya sampai ke KPU. Nah, di dalam pemilu-pemilu lalu kita belajar bahwa banyak sekali terjadi kekacauan, artinya bisa plus, bisa kurang, itu sampai tingkat kecamatan. Makanya kita kawal di situ. Tapi satu sisi juga si Rekap punya masalah. Ini kalau kami dari Jaga Pemilu tetap merasa bahwa itu tetap harus diperbaiki karena kita nggak punya pembandingan lain yang resmi ya. Tentu saja kita punya, tapi kan tadi seperti dikatakan sama Ferry ya kan, juga Mas Wahyu, juga Migrant Care, itu kan kita sangat terbatas kemampuannya bagaimana mengawasi 820.000 TPS di dalam negeri maupun di luar negeri. Terutama di dalam negeri aja 820.000 TPS, kita hanya mengambil sampel 1.000 TPS. Memang kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain, cuman kembali lagi itu keterbatasan itu ada. Jadi singkatnya kami melihat kecurangan-kecurangan itu harus dikawal sampai PPK. Nah, di tingkat legislatif, artinya DPR, DPRD, juga DPD, memang itu sangat sering terjadi dan pengamatan kita memang beberapa lokasi penghitungan ulang di PPK kecamatan itu ada kesulitan di masalah transparansi. Nah, kembali lagi pertanyaannya, bagaimana itu terjadi kerugiannya? Sebenarnya praktek-praktek itu diduga sudah menjadi kebiasaan bagi para, terutama caleg ya, untuk mendapatkan suara sehingga dia memasuki ambang batas yang membuat dia terpilih. Tadi disebutkan oleh Mas Ferry misalnya, PSI ya, PSI 2,5% sekarang, dia membutuhkan 1,5% lagi. Nah, juga misalnya Perindo 1,6, bagaimana dia bisa mendapatkan suara lagi supaya dia bisa mendapatkan ambang batas itu. Jadi kepentingan-kepentingan itu pada satu sisi memang sangat banyak terjadi di caleg. Jadi penanya tadi saya setuju bahwa itu menjadi satu perhatian yang luar biasa untuk diperhatikan di situ. Tapi sekali lagi bahwa ini namanya transaksi kan jual beli ada sepakat ya, kalau dari segi hukum itu kan ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itu para pihaknya bisa digambarkan adalah para caleg itu sendiri, dari partai A ke partai B, kemudian juga ada keterlibatan barangkali dugaan ya yang sering terjadi itu adalah dari PPK sendiri ya kan, untuk membiarkan, untuk mengolah dan sebagainya, dan kemudian juga dari segi dari internal partai sendiri untuk menentukan siapa yang berhak masuk dan sebagainya. Karena kembali lagi kalau kita lihat flashback sistem pemilu kita kan memang sistem pemilu yang berbiaya mahal ya, dan semua suara itu hampir bisa diduga semuanya punya harga. Harga dalam pengertian bukan hanya harga dari seorang yang voluntary memilih, tapi juga dibahas apalagi dengan tadi Pak Yanuar bilang kan bahwa pemilu kali ini pemilu yang paling ugal-ugalan, yang paling regresif ya, paling mundur ya, artinya semua ditabrak. Jadi nggak ada lagi ngomong etika, nggak ada lagi ngomong kejujuran. Jadi ya lubernya aja di pencoblosan itu saya yakin, karena seperti yang saya bilang, saya sendiri KPPS, lubernya ada. Tapi di balik hari pencoblosan itu banyak sekali soal-soal, terutama soal etika, bagaimana netralitas aparat itu jatuh dan sebagainya. Sekaligus menambahkan Mas Yanuar tadi ya, bahwa dari temuan kami Mas Yanuar ya, jadi sebelum pemilu itu yang paling tinggi adalah netralitas aparat. Jadi sebenarnya kalau saya lihat tadi ngomong juga soal gentong babi ya, politik pork barrel, di dalam pemilu di Indonesia itu yang di pork barrel-kan itu, yang masuk gentong babi itu bukan hanya rakyat dalam tanda kutip yang marginal ya, tidak mampu, yang tidak punya daya tawar, artinya punya napas saja lah, jadi dia dikasih apa-apa aja udah berapa tahun. Tapi kali ini menurut saya yang justru menjadi perhatian kita adalah bagaimana netralitas aparat itu masuk ke dalam gentong babi itu gitu loh.
Jadi itu yang mesin-mesin gentong babi yang agak dimodifikasi lah, gentong babi plus kalau bisa bilang ya. Itu yang dugaan ya, karena tadi itu data menunjukkan korelasi yang tinggi antara netralitas aparat dengan kecurangan pemilu di hari H itu ya. Makanya saya berpikir konsekuensi logis di luar negeri pun tadi disebutkan teman-teman Migran Care dan pengawas di luar negeri, Mas Wahyu juga lihat para penyelenggara pemilu juga kehilangan fokus begitu. So itu sih jawaban saya soal jual beli suara dan juga perubahan-perubahan di tingkatan TPS sampai ke kecamatan dan nanti sampai atasnya nanti gitu. Gitu Mas. Oke, soal dugaan transaksi suara untuk memenangkan PSI, itu kita sedang berbicara tentang sesuatu yang kita duga sedang terjadi dan akan terjadi. Ini berbeda dengan kecurangan-kecurangan yang kita paparkan tadi, itu kita bicara sesuatu yang jelas terbukti terjadi. Nah, dalam menyikapi kemungkinan adanya transaksi suara untuk meloloskan PSI ini, pertama saya mau berangkat dari sedikit ilustrasi kecil. Kemarin saya naik Grab. Sebenarnya ketika kita melalui KPU, dia bilang, KPU lagi ngatur. Ngatur apa? Ternyata ngatur untuk meloloskan PSI. Nah, di sini ini betul-betul omongan super Grab gitu. Jadi di sini fakta bahwa quick count menyebutkan angka PSI sekian itu sudah diketahui secara luas oleh masyarakat. Jadi saya orang yang percaya sains, saya percaya quick count. Jadi kita duduk di sini, kita tidak lagi berbicara siapa yang menang pemilu gitu. Quick count sebagai sebuah medium, sebagai sebuah tool untuk justru mengawal proses penghitungan suara itu sahih. Jadi akan sangat menjadi ironis ketika pemerintah PSI dia percaya quick count untuk penghitungan suara presiden, tapi kemudian nanti akan ada manipulasi mengubah hasil penghitungan suara PSI. Jadi ketika kita sudah melihat segala kecurangan TSM tersebut sistematis masih sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari melalui pengubah undang-undang hingga hari ini, proses pengarahan aparat dan sebagainya yang kita sebut itu adalah sebuah hal yang menjijikan. Maka kalau sampai nanti PSI akhirnya lolos, ini adalah sebuah sesuatu yang sangat super menjijikan. Manipulasi suara adalah sebuah bentuk kejahatan luar biasa, extraordinary crime, yang tidak menutup kemungkinan siapa yang bertanggung jawab nanti harus diadili untuk mempertanggungjawabkannya. Nambahin sedikit mengenai bagaimana dugaan akan adanya seperti rancangan-rancangan baru mengenai adalah penggabungan suara untuk salah satu tadi nggak boleh nyebut salah satu PSI. Ya, kita harus coba kawal lagi mengenai pemilu luar negeri, karena kalau kita lihat ada PSU pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan di Kuala Lumpur gitu. Nah, itu juga dengan Kuala Lumpur itu 465 sekian ribu. Itu berapa persen tuh? Maksudnya itu kalau kita luput dari pengawasan itu, jangan-jangan dalam satu metode satu PSU ini di Kuala Lumpur bisa menjadi ladang kecurangan baru untuk PSU untuk PSI gitu kan. Ya, itu cukup harus kita perhatikan lagi untuk bagaimana penyelenggaraan PSU di Kuala Lumpur itu Pak Wahid. Ya, Ferry, ada closing statement? Ya, saya pikir memang perlu juga disegerakan oleh DPR untuk memastikan hak angket, dan kita bisa mengetahui tahapan mana saja telah terjadi kecurangan atau setidaknya tuduhan bisa diklarifikasi dengan baik oleh penyelenggara pemilu dan pihak-pihak lainnya. Yang ketiga menurut saya yang paling penting adalah memastikan seluruh bentuk laporan itu sudah dilaporkan kepada Bawaslu, baik oleh partai politik pendukung pasangan calon presiden tertentu dan masyarakat sipil.
yang berikutnya yang paling penting adalah harus diingat masyarakat sipil itu tidak bisa masuk ke gelanggang pertarungan di Mahkamah Konstitusi dengan bukti-buktinya yang ada kecuali diajak oleh pihak-pihak baik sebagai saksi maupun sebagai ahli. Oleh karena itu penting juga bagi masyarakat sipil untuk membangun komunikasi antar pihak agar pembicaraan praktik kecurangan penyelenggaraan pemilu ini tidak berhenti di meja-meja masyarakat sipil, tapi memang ada kewajiban untuk berkolaborasi dengan partai-partai pengusung calon untuk bisa kita buktikan bersama-sama praktik kecurangan ini. Karena yang melakukan kecurangannya adalah negara, dalam hal ini pemerintahan, sehingga tidak mudah membuktikan ini dari sisi masyarakat sipil saja. Perlu kebersamaan dengan partai politik untuk kemudian memastikan seluruh lini kecurangan bisa kita paparkan di forum sidang Mahkamah Konstitusi. Kemenangan di Mahkamah Konstitusi ya kalau terjadi bagi masyarakat itu adalah bonus saja bagi saya, tetapi mengungkapkan fakta kecurangan di seluruh mata masyarakat Indonesia bahwa memang telah terjadi kecurangan dan aktor utamanya adalah presiden kita sendiri, yaitu Presiden Joko Widodo, itu jauh lebih penting dibandingkan sekedar kemenangan angka-angka, apalagi pemilunya sudah dirancang untuk memenangkan anak presiden, begitu. Terima kasih Mas Wahyu. Rekan-rekan jurnalis, saya kira beberapa hal kunci memang perlu dipertegas dan diperjelas di sini. Satu, yang dibicarakan teman-teman masyarakat sipil ini bukan soal kemenangan elektoral, tetapi menjaga, memperjuangkan, memenangkan demokrasi. Itu dua hal yang sangat berbeda. Bukan karena masyarakat sipil memilih 01 atau 03 karena itu kemudian mengajar 02. Bukan. Sekali lagi, ini bukan elektoral, tetapi ini soal menegakkan demokrasi. Sekian tahun, mungkin 10, 15, barangkali lebih dari itu juga, ruang untuk gagasan itu makin menyempit, makin menyempit, makin menyempit. Yang makin meluas adalah bukan kepentingan. Anda bisa gunakan pisau analisis ini untuk melihat pemerintah. Anda bisa gunakan untuk melihat partai politik, bahkan masyarakat sipil sendiri, atau bahkan media. Yang ada adalah sikut-sikutan kepentingan. Tidak ngomong gagasan. Tapi pemilu 2024 ini membuat dan memberi kita ruang untuk membicarakan lagi tentang gagasan mendasar, tentang demokrasi. Ini jangan ditutup. Jadi, upaya masyarakat sipil menyuarakan tentang kecurangan, upaya partai politik untuk mendorong mendesak hak angket, upaya paslon ke MK, upaya semua pihak ini mendorong agar ada audit forensik. Menurut saya itu perlu saling dukung. Dan saya berharap teman-teman media juga tidak capek ikut menyuarakan itu. Karena menurut saya celahnya itu, celah yang kita punya sekarang. Saya kira itu aja dari saya, Mas. Terima kasih teman-teman semua. Saya kira kita sampai di penghujung acara dan banyak catatan ya di sini kepada penyelenggara pemilu. KPU jelas untuk meminta transparansinya, kepada Bawaslu juga tidak tidak bekerja hanya salah-salah juga gitu ya, menolak laporan tanpa alasan dan yang lain-lain. Kemudian juga tantangan juga kepada DPR untuk membuktikan bahwa dia memang mewakili aspirasi kepentingan rakyat ya, untuk upaya-upaya bagaimana kecurangan dan penyelenggaraan pemilu ini melalui mekanisme
angket atau interpelasi seperti itu. Dan tentu ini memohon kepada masyarakat sipil untuk terus bekerja, berjuang melawan masa-masa kegelapan. Ferry sudah mengalami ya, lainnya matiin gitu. Jadi kita ingin juga masa kegelapan itu tidak terjadi seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Oki, Mbak Trisna, Mas Yanuar, Mbak Heli, Bang Rusdi, dan juga Bang Ismail Fahmi yang pamit duluan. Kita akan terus lanjutkan update kita mengenai situasi terkini kecurangan-kecurangan pemilu. Terima kasih. Mungkin langsung secara bilateral aja. Terima kasih Mas Wahyu, terima kasih semua teman-teman, Mas Yanuar, Mbak Oki,